tidak percaya bahwa akan ada perlindungan, ada perlakuan eksklusif, ternyata Ya, terjadi. Ini belum sudah terjadi, artinya ke belakangnya agak sulit membuat masyarakat itu percaya. Karena apa? Karena penegak hukum sendiri mempertontonkan dengan semena-mena, dengan ya. apa ya, memperlihatkan apa berkuasanya, bahwa bagaimanapun ini nggak pakai itu kan, nggak kepikiran sama saya itu kok sampai hati ya begitu terhadap rakyat gitu. Saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime. Febri ditahan di rutan KPK dan saat ini dibela ex KPK. Nah, di segmen 2 ini kita akan lebih membahas mengenai hak istimewa tahanan, transparansi, skenario hukum. Masih bersama kami Bu Yanti Garnasih, pakar TPPU. Bu Yanti, publik di media sosial meradang ya melihat Febri keluar tanpa rompi tahanan Pingkas Kejagung dan tangan bebas tanpa borgol. Nah, apakah Anda melihat hak istimewa atau diskriminasi hukum dalam memperlakukan mantan pejabat tinggi kejaksaan dalam hal ini, Bu Yanti? Ya, tak terelakkan itu ya, tak Hmm, terelakkan seperti itu, dan sangat disayangkan ya, sangat disayangkan karena petinggi-petinggi yang sudah pernah terjerat korupsi, tersangka, terdakwa itu misalnya ya, apalagi dulu kan dijajarin gitu ya, semua seperti itu. Artinya ini sudah ada apa ya, tidak equal kan, padahal kan harusnya equality before the law itu bukan sekedar siapa melakukan apa juga diproses, tapi juga perlakuan-perlakuan itu juga harusnya sama gitu, setara, sama gitu. Apalagi itu kan SOP ya, SOP. Nggak tahu lagi ya kita mau bilang apa, penegak hukum mau bilang apa, kan nggak mungkin juga hanya mengatakan bahwa karena terlalu malam buru-buru itu kan, ya, itu karena sangat apa lupa. ya, lupa gitu ya. Itu kan Hmm, sangat merendahkan daya talar masyarakat ya. Itu oke. kita merasa dilecehkan oleh Kejaksaan Agung ya, terutama Kapus Pennya itu ya, menyatakan itu kan kita sebagai masyarakat tuh kok dilecehkan gitu. Padahal itu kan aturan. Aturan untuk apa kalau tidak diterapkan, dan tidak penerapan yang tidak dilakukan ini eksesnya besar sekali, menimbulkan yang tadinya sudah ada bibit-bibit bahwa tidak percaya bahwa akan ada perlindungan, ada perlakuan eksklusif, ternyata Ya. terjadi. Ini belum sudah terjadi, artinya ke belakangnya agak sulit membuat masyarakat itu percaya. Karena apa? Karena penegak hukum sendiri mempertontonkan dengan semena-mena, dengan Ya. apa ya, memperlihatkan apa berkuasanya, bahwa bagaimanapun ini nggak pakai itu kan, nggak kepikiran sama saya itu kok sampai hati ya begitu terhadap rakyat gitu. Mhm, mhm. Pihak Mhm. Kejagung juga berdalih penahanan oleh KPK atau di KPK ini untuk keamanan dan kenyamanan, ya, karena ia pernah membongkar kasus besar, Bu Yanti. Tanggapan Anda? Ya kok keamanan dan kenyamanan maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti juga. Keamanan dan Hmm, kenyamanan ya paling tidak kan kalau saya berpendapat harusnya diserahkannya ke KPK, atau KPK mengambil alih gitu ya. iya. Itu terserah itu ya. Jadi Mhm, penyerahan, ambil alihan itu sesuatu yang antar lembaga itu iya. adanya di Undang-Undang KPK. Jadi saya berpikir ya memang harusnya KPK. Apakah Mmm, KPK yang inisiatif, ataukah kalau polisi mungkin ada tekanan, atau polisi ada ewoh pekewoh, atau karena polisi itu bagaimanapun juga kalau yang menyidik dia, iya. nantinya kalau penuntut juga di kejaksaan gitu kan. Mhm, Nanti lebih limpah kalau sudah berapa puluh hari itu ya, mmm, eh, lebih dari 100 hari nanti kan itu udah pasti sampai ke sana sebelum mhm, eh, setelah P21 kan pasti ke sana juga ya. mmm, Mungkin kalau itu alasannya bisa jadi kemudian diserahkan aja ke iya. KPK, dan KPK mengambil alih. Karena mengambil alih itu sehingga ada di KPK ya, ini mungkin ngambil apa ya, ambil jalan tengah ya, tengah-tengah, Iya, biar enggak ini nggak agar bagus tidak ya. terkesan jeruk makan jeruk ya, Bu Yanti? Iya, tapi kan nggak bisa begitu juga ya, karena kan Mmm, dikatakan memang hukum tuh ya keras, tapi kenapa sampai ke posisi itu ya mau nggak mau ya harus diikuti yang mmm, dikatakan bahwa lex dura septamen scripta.
Itulah aturan. Mau nggak mau yang udah kita sepakati ya dilaksanakan, ya terima gitu. Kalau nggak mau melakukan ini, ya jangan melakukan kejahatannya. Itu yang kita terapkan kepada rakyat kecil, ya kan? Apapun harus begini. Nah ini kan kalau konstitusi kita adalah ada perlakuan yang sama di hadapan Hmm, hukum. Bahkan untuk presiden pun hanya mungkin karena pakai MK, itu juga begini harusnya. Jadi kita ini kayak belajar berhukum dari awal ya, sedih sekali gitu ya. Itu memang menurut saya sih satu hal yang agak fatal ya. Begitu ya. kok rompi saja gitu loh, udah sekitar apa sih artinya rompi Hmm, dibandingkan dia tetap juga melakukan penahanan gitu dan tidak tidak menjaga marwah kelembagaan dan tidak supaya menahan kemarahan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaannya akan sulit dijawab. Dijawab seperti itu kan nggak benar sekali. Keburu-buru, kalau keburu-buru berarti nggak profesional dong. Ya kan, hmm, lupa. Itu nggak ya, profesional. Kan ya. aneh kok sampai lupa gitu. Oh, Jawabannya juga kelihatan ya jawaban yang gagap gitu ya. Asal asal keingat aja ya, tanpa memikirkan implikasi dari jawaban itu terhadap reaksi masyarakat untuk agar kita itu percaya pada proses yang akan diterapkan pada penegak hukum ini, penegak hukum korupsi yang sedang menangani korupsi ternyata terjadi tindak pidana korupsi kan begitu. oke. Maka tadi saya katakan harus dijelaskan Ya. kejahatan asal tiga ini, Hmm, keterlibatan Pak Febri terhadap kejahatan asalnya Pak Febri itu yang mana, dan setelah itu TPPU-nya Pak Febri yang mana. ya, Jadi ini benar-benar mendetail ya ya. karena ada TPPU yang untuk para pelaku kejahatan korupsi yang tiga itu tadi, pasti ada TPPU-nya. Hmm, Apakah dia yang pada waktu ada menyuapnya lagi ya, menyuap ya. ataukah menghadiahkan itu adalah juga bisa korupsi, bisa juga dari pihak pengusaha itu melakukan TPPU gitu. Hmm, hmm. Ini harus benar-benar apa ya, benar-benar bagus gitu ya, dan jangan mengeluh deh. Jadi kita itu sudah pada zaman Marcos ya, untuk disampaikan aja. Ferdinand Marcos itu waktu itu ada korupsi dan TPPU. Tindak pidana asal itu hampir 100 tindak pidana asal dan itu bisa dilihat semua gitu. Jadi kita jangan seolah-olah Indonesia saja yang baru menerapkan. Kita malu dilihat oleh negara-negara lain kalau seolah-olah ini sulit sekali dan sebagainya. 2 minggu yang lalu kita sudah dinobatkan sebagai negara terkorup. Nah, terkorupnya ini jangan-jangan juga ditambahin karena selain konflik of interest juga karena keterlibatan penegak hukum terhadap korupsi itu sendiri gitu. Mhm, Ini yang mhm. harus menjadi titik sentral kita. Kenapa korupsi kita tuh semakin merajalela? Ya antara lain bukan hanya sistemnya saja, ternyata penegak hukumnya juga bisa disogok. Nah ini yang paling Hmm, penting. oke. Jadi kita sudah menghadapi sistem nih. Sistemnya juga korup, misalnya terpaksa jadi ikut korup ya. Sistemnya tuh ada peluang untuk melakukan korupsi, mau nggak mau jadi ikut. Kita berharap nanti kalau ketahuan penegak hukumnya bagus, tapi Hmm, ternyata di sistemnya sendiri ya. peluang korupsinya tinggi sekali, begitu limpah ke penegakan hukum, ternyata penegak hukumnya juga rentan melakukan korupsi Hmm, dalam rangka penanganan itu. oke. Jadi udah paket komplit ya keprihatinan kita terhadap Ya. perilaku korupsi di Dan Indonesia. mencederai kepercayaan publik saat ini. Bu Yenti, secara sederhana, bagaimana langkah mengungkap dugaan TPPU Febri dan rekomendasi Anda untuk tim 9 saat ini? Ya, jadi rekomendasi saya harus tim 9 ini nggak fokus kepada Pak Febri aja gitu, sama dua ini enggak ya. Harusnya ini dalam kerangka besar ini ada dua nama ini. Jadi sekarang ini kelihatannya kok hanya di dua nama ini kita nggak mau gitu ya. Mestinya di korupsi tiga itu siapa saja, yang menerima juga siapa saja, apalagi 400 sekian dan emas itu apa iya hanya berkaitan dua orang ini, salah satunya mengatakan punya ini, satunya ini kan tidak mungkin. Itu pun harus dijelaskan kepada masyarakat. Kenapa sampai ada emas sekian banyak, tidak itu juga lolos dari laporan bahwa ada pembelian emas sekian banyak. Kemudian ada pertukaran uang. Siapa money changernya? Siapa dalangnya? Ini saya kira banyak sekali dan ini harus dibuka semua. Jadi bukan hanya fokus kedua orang ini. Ini hanya apa ya menjadi beritanya luar biasa, tetapi jangan-jangan perbuatan yang lain juga lebih luar biasa lagi. Itu yang kita harapkan supaya ke depannya tidak main-main lagi dengan cara-cara korupsi yang sebetulnya korupsi dan TPPU-nya ini tidak terlalu canggih. Ini biasa-biasa saja. Kenapa jadi terjadi ini? Karena memang
para pelaku itu atau orang-orang yang potensi melakukan itu melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia itu memang benar-benar gampang disuap. Jadi mereka berani melakukan ini. Jadi bukan karena kita tidak kuat, bukan karena mereka bagus, karena memang kita tidak kuat, pengawasan tidak kuat, penegakan hukum tidak kuat, sehingga bukan karena modusnya yang tinggi, tapi memang kita lemah dalam hal pengawasan dan lemah juga dalam hal menegakkan hukum setegak-tegaknya demi keadilan, kepastian, dan ada berguna penegakan hukum ini adalah agar nantinya tidak terjadi lagi, yang bersangkutan tidak melakukan lagi, orang lain tercegah untuk tidak berani-berani melakukan lagi. Siapa orang lain itu? Yaitu orang-orang yang full power, apakah itu yang punya profesi tinggi ya, pejabat tinggi, ataukah mempunyai harta kekayaan yang tinggi, yang biasanya seperti pihak swasta yang menginginkan agar proyeknya bisa dengan cepat dilakukan, karena pada umumnya adalah pengadaan seperti itu kan, atau naik jabatan, mungkin ada penyogokan. Intinya di penguasa, di kekuasaan, di legislatif, eksekutif, dan ini yudikatif loh ya, di yudikatif ini sudah memang rentan korupsi. Jadi para pelaku yang cenderung melakukan korupsi itu yang nggak takut, karena memang tiga lembaga negara ini rentan korupsi. Dari apa yang kita lihat ya, pengalaman kita hakim terlibat, ada DPR apalagi ya, dan kemudian eksekutif yang terus-terusan terjadi. Begitu Mbak. Oke, terakhir Bu Yanti, rambu-rambu seperti apa yang harus diperhatikan oleh KPK? Kapan seharusnya kasus ini mungkin ya bisa segera diambil alih jika memang penanganannya di Kejagung dan tim 9 terlalu lama ataupun mengulur waktu ataupun juga belum optimal? Apa yang mesti diperhatikan saat ini untuk bisa kemudian mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses hukumnya? Terutama kemarin ya, ketika tidak pakai rompi aja, sebetulnya KPK udah tahu ini akan ada masalah nih. Itu aja, itu petunjuk kan, ya kan, bahwa yang bersangkutan merasa dikriminalkan, bukan kriminalisasi ya. Kalau kriminalisasi itu adalah proses membuat satu perbuatan yang tadinya bukan pidana menjadi tindak pidana. Itu kriminalisasi. Kalau ini dia merasa dikriminalkan, artinya tanpa bukti awal kok saya dijadikan ini kan gitu. Tapi itu ya sudahlah, itu pembelaan. Jadi harusnya ya dengan adanya yang kemarin ini titik poinnya itu adalah itu saja pakai rompi aja sudah tidak berani memakaikan gitu. Jadi mana kita mau percaya ke kejaksaan? Bagaimana masyarakat ya? Kalau saya nggak percaya, bukan hanya bicara, tapi kan masyarakat ini kan beberapa hari terlibat di demo terus kan di sana kan, itu kan situasi yang tidak bagus, ya kan? Jadi ini penegakan hukum ini yang terlalu direcoki dengan apa ya? Indikasi dan prediksi bahwa ini kemungkinan nanti tidak akan sesuai dengan due process of law, karena nanti akan tidak transparan, kemudian akan tidak equal dan ada diskriminasi, dan kemudian juga kita kan berharap kasus ini adalah didalami dan juga dilebarkan, karena TPPU lebar, siapa saja sih yang menerima gitu ya, dan yang memberikan, tapi korupsinya itu didalami, siapa saja yang terlibat korupsi. Jadi ini nanti ke dalam itu akan menemukan pelaku-pelaku korupsinya yang lain yang belum ditampakkan ini, dan meluas itu adalah TPPU-nya. Dari yang pendalaman itu mereka juga akan melakukan TPPU lagi, dan akan ada TPPU lagi yang menerima dari pendalaman ini gitu. Saya kira kejaksaan sudah luar biasa waktu itu bisa melakukan ya. Jadi kalaupun ada oknumnya yang sekarang harus menghadapi ini, ya terimalah. Mereka juga melakukan itu kok, gitu ya. Jadi harusnya dengan legowo, malah lebih bagus, malah diserahkan aja ke KPK daripada kami dicurigai. Lembaga ini harus disayang, karena lembaga ini bukan lembaga mereka, lembaganya masyarakat yang punya gitu. Jadi mereka itu sepertinya masih akan panjang ya Bu Yanti pengungkapan kasusnya, dilihat dari TPPU-nya ini alirannya kemana saja, dan kita akan tunggu. Seharusnya kasusnya bisa ditangani dengan cepat, apalagi sudah ada tim 9 saat ini. Kita percayakan dan juga publik bisa menyimak secara transparan. Terima kasih Ibu Yanti Garnasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, sudah bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali Bu Yanti.
Pemirsa, sebuah kasus tak hanya menguji kekuatan bukti di atas kertas hukum, tetapi juga menguji integritas institusi dan para pelakonnya di ruang publik. Pembuktian terbalik akan menjadi panggung krusial bagi Febri Adriansyah dan tim hukumnya untuk menjawab keraguan masyarakat. Sementara publik pun akan terus mengawal agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke samping, bahkan saat berhadapan dengan mantan penegaknya sendiri. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali seusai jeda.